Halo, apa kabar cuy? Berjumpa lagi kita di channel Zenpo ID. Akhirnya full spoiler dari manga One Piece chapter 1098 telah muncul ke permukaan cuy. Apa aja isi dari chapter kali ini? Mari kita simak aja videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like video ini lo cuy, di subscribe sekalian boleh juga. Baiklah, untuk One Piece chapter 1098 kali ini akan diberi judul yaitu, Kelahiran Bonney. Untuk sampul covernya akan menampilkan gambar seorang Brook yang pada gambar itu terdapat pesan dari Eiichiro Oda. Dan di halaman awal kita akan diperlihatkan bahwasanya Jinny yang saat itu diculik, karena dia ingin dijadikan istri oleh seorang Tenryubito, namun tidak diberitahu siapa sosok Tenryubito yang menikahi Jinny itu cuy. Kemudian dikatakan bahwa seluruh pasukan revolusi yang dikomandani oleh Jinny, dimusnahkan sepenuhnya oleh perintah para Tenryubito ketika insiden penculikan itu. Lalu semenjak penculikan Jinny, dikatakan mulai saat itu pasukan revolusioner lebih beringas dalam membantu pemberontakan di suatu negara. Diperlihatkan pula ketika momen pasukan revolusioner menjemput orang-orang yang berasal dari kerajaan Goa, lalu setelah itu diperlihatkan Kuma berteleportasi ke tempat pemberontak yang lainnya cuy. Dimana sekarang Kuma terlihat lebih aktif dalam garda depan di setiap pertempuran, dan kita bisa melihat bagaimana Kuma yang sekarang mampu mengakhiri suatu peperangan hanya seorang diri. Kemudian diberitahukan bahwasanya Bonney adalah anak yang terlahir dari Jinny dan Tenryubito. Lalu waktu melompat ke 2 tahun kemudian, di mana di sana dikabarkan bahwa Jinny sekarang dilepaskan karena dia mengidap suatu penyakit yang sangat mematikan, di mana orang yang terkena penyakit itu, ketika ia kontak langsung dengan cahaya matahari atau cahaya bulan, kulit mereka akan membiru dan menjadi keras seperti batu. Karena itu pula Jinny yang terkena penyakit itu wajahnya jadi sulit untuk dikenali, dan alasan itu pula yang membuat Tenryubito membebaskannya. Kemudian Jinny yang kini telah bebas, dia kembali lagi ke kerajaan Sorbet, dan dia menitipkan Bonney kecil kepada para orang-orang tua yang ada di pulau itu. Lalu setelah itu, Jinny memanggil seluruh pasukan revolusioner dari sebuah gereja tempat tinggal dia bersama Kuma dulu. Dan dia berkata bahwa ingin bertemu dengan mereka semuanya sebagai salam perpisahan. Ivankov yang mendengar itu, dia bertanya-tanya tentang apa maksud dari perkataan Jinny itu. Lalu terlihat Kuma yang melacak keberadaan Jinny saat mereka berbicara. Kini dia tahu bahwa Jinny sedang berada di kerajaan Sorbet, dan Kuma langsung berteleport menuju ke tempat Jinny, di mana ketika Kuma sedang berteleport, dia tidak mendengar bahwa Jinny berkata padanya bahwa dia mencintainya. Lalu selanjutnya diperlihatkan Kuma yang telah tiba di kerajaan Sorbet, namun sayangnya yang ia lihat saat itu adalah keadaan tubuh Jinny yang sudah tidak bernyawa. Selanjutnya Kuma yang melihat itu kemudian mengantar Jinny ke tempat pengistirahatan terakhirnya. Lalu setelah selesai dengan semua itu, Kuma memutuskan untuk membesarkan Bonney dengan bantuan para orang-orang tua yang tinggal di sana. Kemudian kita diperlihatkan Kuma berteleportasi lagi ke tempat para pasukan revolusioner, dan melakukan berbagai aktivitasnya, dan juga terlihat pula ketika Kuma saat itu sedang melatih Sabo. Namun kini Kuma mengetahui bahwasanya Bonney mulai terlihat mengidap penyakit yang sama seperti ibunya, lalu karena hal itu Kuma memutuskan untuk keluar sementara dari pasukan revolusi dan dia akan berfokus untuk merawat Bonney. Dragon yang mendengar itu, mengizinkan Kuma yang ingin berhenti dari pasukan revolusi, dan dia berkata bahwa dia akan bertanya pada para dokter yang dia kenal, siapa tahu ada yang bisa membantu untuk menyembuhkan Bonney. Kemudian pada halaman selanjutnya diperlihatkan Kuma yang sedang bingung, dia tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan Bonney, lalu dia menyuruh Bonney untuk tetap berada di dalam gereja untuk menghindari kontak dengan cahaya matahari dan bulan. Lalu di sana terlihat Kuma yang membawakan buku tentang berbagai hal dan tempat untuk Bonney baca, agar tidak merasa bosan di dalam gereja. Di sana kita akan melihat bagaimana kebersamaan Bonney dan Kuma yang terlihat bahagia hidup sebagai ayah dan anak. Di sana kita juga akan diperlihatkan di bagian wajah Bonney yang telah tumbuh semacam kristal atau batu biru karena penyakit yang dialaminya itu, dan karena hal itu Kuma menambahkan nama jewelry pada nama Bonney, yang berarti perhiasan. Lalu terjadi time skip beberapa tahun kemudian, di mana dikatakan Bonney saat itu berumur 5 tahun. Diperlihatkan di sana Kuma yang berbicara kepada dokter tentang penyakit yang diderita Bonney, namun dokter itu berkata pada Kuma bahwa meski Bonney tak pernah keluar dan melakukan kontak dengan cahaya matahari, namun penyakitnya akan bertambah parah seiring dengan bertambahnya usia, di mana dokter itu berkata bahwa kemungkinan Bonney akan meninggal di usia 10 tahun. Dan Bonney yang mendengar percakapan dokter dan ayahnya,
Ia salah paham, mengira bahwa saat usianya 10 tahun maka penyakitnya akan menghilang, dan Kuma yang melihat putri kecilnya itu tak mampu mengatakan yang sebenarnya pada anaknya, dan ia hanya bisa menyemangati Bone dan meyakinkannya bahwa suatu saat penyakitnya pasti akan sembuh. Kemudian terjadi time skip lagi ke 1 tahun kemudian, di mana pada akhir halaman kali ini, diperlihatkan sosok Raja Kerajaan Sorbet yang telah digulingkan oleh tentara revolusi pada chapter kemarin, diakini datang kembali ke kerajaan itu dan mulai menimbulkan kekacauan di sana, dan juga membunuhi banyak orang-orang di sana. Dan terdengar teriakan suara orang-orang yang sedang memanggil dan meminta bantuan kepada Kuma. Dan itulah penutup chapter kali ini cuy. Dan dengan berat hati, saya katakan pesan dari sang mangaka bahwa untuk chapter selanjutnya, minggu depan akan libur. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.